sebuah komoditas yang seharusnya kita tempatkan bukan sebagai kegiatan komersial untuk semata-mata keuntungan, tapi tujuannya adalah keadilan sosial, hari ini mengalami degradasi. Hari ini kita tempatkan itu sebagai kegiatan komersial. Apa komersial dalam artian for profit? Tujuannya tidak. Republik ini tidak pernah didirikan for profit, Bapak Ibu. Republik ini didirikan untuk keadilan sosial. Untuk membangun itu dibuat mekanisme pasar, ya. Tapi bukan tujuannya for profit. Jadi saya sedang berefleksi kalau begini, misalnya. Bagaimana kita semua berhenti melihat soal air itu semata-mata sebagai produk komersial, tapi lihat air itu sebagai syarat terjadinya keadilan sosial. Dulu keterdidikan itu jadi keadilan sosial, Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada keterdidikan itu kita tidak di sini, Bapak Ibu. Uang kuliahnya terlalu murah waktu itu. Kalau ini kita diamkan, Bapak Ibu sekalian, apa yang sekarang terjadi? Anak-anak kelas menengah akan masuk sekolah yang bagus-bagus, mereka akan naik kelas, mereka yang tidak mampu akan terus di bawah. Eskalator itu tak lagi mengangkut semua orang. Pendidikan itu eskalator, dan kita di bawah di eskalator itu, naik ke atas kita. Berterima kasih di bawah eskalator itu. Sekarang eskalator itu sempit, yang bisa masuk hanya yang mampu bayar. Ini saya katakan dalam konteks air. Di Jakarta, bagi mereka yang miskin dan bagi mereka yang mampu, itu mereka membayar air dengan angka yang berbeda. Bagi mereka yang mampu bayar sewa bulanan air itu kira-kira 120 sampai 150 ribu per bulan. Bagi mereka yang beli per jerigen itu 600 ribu per bulan. Bapak Ibu sekalian, lebih mahal jadi orang miskin di Jakarta untuk urusan air. Ini kalau kita diamkan begini terus, maka yang tadi saya katakan, yang disebut sebagai ketimpangan itu makin hari makin melebar. Sama seperti sekolah-sekolah kita. Bila kita diamkan ini, nanti ketimpangan itu melebar. Dulu kita dapat kesempatan jadi naik kelas. Tapi sekarang yang bisa naik, yang terus naik kelas adalah yang sudah terlanjur di atas. Karena itu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua menempatkan penugasan Bapak Ibu dalam urusan air ini sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan sosial. Berhentilah melihat perusahaan-perusahaan itu sebagai tempat untuk mengambil uang. Berhentilah melihat perusahaan-perusahaan itu sebagai tempat untuk semata-mata mencari keuntungan. Itu dikerjakan, Republik ini tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kenapa? Karena semua orang akan membutuhkan air dan kita semua makin banyak tinggal di perkotaan. Bapak Ibu, ingat para pendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan para pendiri, kita sedang di Jakarta. Ini semua pendiri itu berada di sini, Bapak Ibu sekalian. Mereka sangat terdidik. Bisa Bapak Ibu membuat negeri ini itu hanya dibuat untuk dirinya sendiri. Bisa Bapak Ibu. Itu yang membedakan kita dengan banyak negara lain. Tapi mereka aristokrat. Kenapa pada sekolah tinggi? Ya karena anak dari keluarga-keluarga yang mampu di zamannya. Tapi mereka memilih buat aturan main yang membuat siapa saja punya kesetaraan. Itu sebabnya Indonesia waktu itu mempesona. Dan salah satu prinsip dalam kesetaraan, ketika kita bicara tentang kesetaraan itu, bagaimana mereka menempatkan di posisinya bukan mengambil keuntungan dari Republik Baru, tapi membuat Republik Baru menguntungkan semua orang. Hari ini itu jarang ketemu, Bapak Ibu. Kita yang berada di pusat-pusat pengambilan keputusan, ketika melihat peluang untuk ambil keputusan, diuji apakah kita ambil keputusan untuk kepentingan orang banyak atau kita ambil keputusan untuk kepentingan yang sedikit. Bapak Ibu sekalian, usul saya dalam urusan air jangan masukkan kepentingan yang sedikit. Urusan yang lain silahkan ambil urusan yang lain. Kenapa? Karena ini terlalu mendasar untuk
kehidupan masa depan bangsa kita. Saya sempat mengatakan hal itu pada beberapa orang yang berkecimpung di wilayah yang paling mendasar. Saya katakan begini, kejarlah profit itu, tapi jangan di wilayah yang merupakan hajat hidup orang banyak. Yang di situ kerjakan itu untuk Republik. Sebagai apa? Kalau kita semua di sini, pertanyaan sederhananya, dengan SPP yang semurah itu, sudahkah kita bayar balik untuk Republik ini? SPP-nya murah sekali. Sudahkah kita bayar balik untuk Republik ini? Mau bayar balik? Jangan tempatkan ini sebagai mesin untuk kepentingan mikro. Apalagi kalau ditempatkan untuk pertemanan, perkawanan, yang tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk perbaikan suplai air bersih, air minum bagi seluruh rakyat. Bahaya sekali. Salah satu tempat yang paling sering untuk jadi rebutan pasca pilkada di banyak tempat adalah BUMD. Dan salah satu tempat yang sering buat rebutan adalah air minum. Kira-kira buat rebutan itu karena ingin memastikan semua dapat air minum, atau ingin memastikan ada income yang rutin dari tempat itu? Bapak sekalian, kalau kita tidak bisa menjawab dengan penuh percaya diri bahwa saya berada di perusahaan air minum daerah bukan untuk menyedot keuntungan, tapi saya berada di tempat ini untuk memastikan seluruh warga saya terima air bersih, kita bisa bangga pada anak cucu kita. Tapi kalau hari ini kita berada di PDAM untuk mengambil keuntungan, malu kita di hadapan anak cucu kita. Malu, Bapak Ibu. Kita nanti akan ketemu satu periode di mana perilaku-perilaku seperti ini tak lagi diterima. Hari ini masih dianggap normal, Bapak Ibu. Kita ingat peristiwa perbudakan. Kita ingat peristiwa rasialisme. Ingat itu. Dulu berpidato rasialis itu ditepuk tangani, Bapak Ibu. Ditepuk tangani. Dan punya budak itu normal jadi obrolan. Hari ini anak cucu pemilik budak tidak mau mengakui bahwa orang tuanya dulu pemilik budak, Bapak Ibu. Nggak ada yang mau mengakui. Malu. Hari ini, nggak usah jauh-jauh tempat lain, di tempat kita. Yang tahun 40-an itu, ikut rombongan Belanda, hari ini tidak ada anak cucunya yang bangga. Dan menceritakan, dulu kakek saya nikah. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Wrong side of history. Anda berada di tempat yang salah dalam sejarah. Hari ini, soal air minum adalah soal yang nanti akan jadi sejarah, Bapak Ibu. Karena nanti, ini akan terbereskan. Karena itu, saya ingin mengajak pada kita semua di sini. Ingat, Republik ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan air adalah kebutuhan paling mendasar. Tanpa air tidak hidup. Tanpa air tidak akan bisa survive. Udah kita tahu itu semua. Dan ketika kita dapat amanat untuk menjadi bagian dari yang menyediakan air itu, apakah kita bagian dari yang menggerogoti, atau kita bagian dari memastikan setiap warga di wilayah tempat kita bertugas bisa mendapatkan air bersih? Insya Allah yang berada di sini punya komitmen untuk menyediakan bagi semua warga yang ada di daerah. Itu jawabannya ada dalam aksi-aksi kita semua di hari-hari ke depan. Aksi-aksi kita semua hari ke depan. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta ini ada beberapa apartemen yang punya berkonflik. Lalu konflik tutup airnya, tutup listriknya. Itu saya katakan pada perusahaan-perusahaan itu, Anda tutup listrik, Anda tutup air, saya cabut izinnya. Silahkan berkonflik, tapi jangan tutup listrik dan tutup air. Karena bagi orang yang tinggal di apartemen 20 lantai, itu adalah kebutuhan itu seperti oksigen untuk mereka itu. Ditutup itu mati, tidak bisa berkutik. Yang orang tua, yang anak-anak. Jadi sekalian, kita perlu ada keberpihakan. Nah di sini saya ingin sampaikan
begitu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah Bung Hatta dan kawan-kawan waktu itu tidak memikirkan aspek komersial? Tidak, Bung Hatta dan kawan-kawan memikirkan aspek komersial. Tujuan yang mau dicapai itu sosial, tapi mekanismenya komersial. Bisa, tapi tujuannya harus tetap, dan di situ ruang bagi negara untuk intervensi. Jadi bukan tidak ada ruang komersial, bukan tidak ada ruang bagi pasar, tidak. Karena itu saya percaya yang disebut sebagai ekonomi Pancasila, yang disebut sebagai keadilan sosial, kalau dalam istilah ekonomi modern namanya social market economy. Mekanisme ekonomi, bisnis model untuk mencapai tujuan sosial. Tapi kalau bisnis model tidak untuk mencapai tujuan sosial, nah di situ letak masalahnya. Jadi saya berharap Bapak sekalian, dari forum seperti ini justru kita luruskan komitmen itu. Bila itu bisa kita lakukan, rasanya Bapak sekalian, salah satu hal paling mendasar untuk masa depan akan terbereskan. Kami di Jakarta ketemu datanya, betapa banyak warga kita yang harus dirawat dan harus mengalami masalah kesehatan karena tidak memiliki akses air bersih. Ongkos bagi pemerintah besar. Betapa banyak warga kita yang kesejahteraannya sulit untuk naik karena masalah air. Jadi saya berharap kita semua di sini menempatkan amanat itu, seperti saya garis bawahi tadi, adalah untuk bayar balik.